Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerni Basir dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok pertama, pengertian, jenis, dan tujuan karya ilmiah. Bagian A, pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah merupakan karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah dan memakai bentuk dan bahasa ilmiah. Kemampuan menulis dalam penyusunan karya ilmiah sangat penting karena berisi tentang ilmu pengetahuan yang akan diteruskan oleh para peneliti lainnya, sehingga perlu adanya pemahaman berdasarkan apa yang dituliskan pada sebuah kalimat. Bagian B, jenis dan karakteristik karya tulis ilmiah. Yang pertama, jenis karya tulis ilmiah. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama makalah, yang kedua artikel, yang ketiga membuat rencana artikel, yang keempat mencari referensi, yang kelima menuangkan ide pokok atau masalah, yang keenam membuat kesimpulan. Tujuan karya tulis ilmiah, yang pertama, penelitian ilmu pengetahuan selalu tumbuh sebagai respons terhadap perubahan sosial. Yang kedua, fungsi fungsional, dilakukan oleh penulis dari berbagai latar belakang. Fungsi fungsional artinya karya tulis ilmiah dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bila digunakan sebagai tinjauan pustaka. Selanjutnya saya akan membacakan materi dari kelompok 2 yang berisi tentang kontribusi karya ilmiah. Bagian A, prinsip-prinsip penulisan karya tulis ilmiah. Ahmad menjelaskan bahwa terdapat prinsip umum yang melandasi penulisan karya tulis ilmiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, objektif, artinya bahwa setiap pernyataan ilmiah yang dalam karyanya harus didasarkan pada data dan realitas. Tindakan ini disebut studi empiris. Objektif dan empiris adalah dua hal yang terjalin. Yang kedua, proses berpikir ilmiah. Yang ketiga, rasional dalam pembahasaan data. Nomor 2, proses berpikir ilmiah. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama berpikir deduktif, yang kedua berpikir induktif, yang ketiga berpikir ilmiah. Nomor 3, syarat-syarat karya tulis ilmiah. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama, karya tulis ilmiah menghadirkan realitas objektif dengan sistematis atau menghadirkan pemanfaatan peraturan-peraturan normal pada keadaan yang spesifik. Yang kedua, karya tulis ilmiah disusun secara hati-hati, definitif, akurat, sungguh-sungguh, dan tidak spekulatif. Yang ketiga, karya tulis ilmiah disusun secara teratur. Yang keempat, karya tulis ilmiah menyajikan keadaan dan hasil logis yang dikelompokkan dengan pemahaman dan pemikiran induktif yang mendorong pembaca untuk membuat kesimpulan. Yang kelima, karya tulis ilmiah mengandung pandangan yang digabungkan dengan bantuan dan bukti dalam pandangan suatu teori. Yang ketujuh, karya tulis ilmiah mengandung sedikit wawasan yang dapat didefinisikan, dibuat-buat. Bagian B, karakteristik tulisan dan wawasan ilmiah. Adapun karya tulis ilmiah, bagian-bagiannya, yang pertama objektif, yang kedua netral, yang ketiga sistematis, yang keempat logis, yang kelima menyajikan fakta, yang keenam tidak pleonasis, yang ketujuh bahasa yang digunakan adalah ragam formal, yang kedelapan efisien, yang kesembilan efektif, 10 tidak bersifat argumentasi melainkan berdasarkan fakta, yang ke-11 bersikap terbuka.
Selanjutnya saya akan membacakan dari kelompok 3. Judul dari kelompok 3, jenis kegiatan ilmiah dan tata cara penulisan karya ilmiah. Bagian A, jenis kegiatan ilmiah. Forum ilmiah ialah wahana guna melangsungkan presentasi ataupun dialog ilmiah. Yang pertama, simposium. Simposium ialah serangkaian pidato pendek di depan wisatawan yang mempunyai seseorang pemimpin. Yang kedua, seminar. Seminar merupakan ulasan permasalahan ilmiah, walaupun topik umumnya dibahas merupakan perkara ataupun permasalahan terjalin tiap hari. Tujuan mengulas permasalahan yakni biar mencari pemecahan-pemecahan, hingga dari itu seminar wajib senantiasa diakhiri oleh keputusan. Yang ketiga, workshop atau lokal karya. Yang keempat, diskusi. Yang kelima, rapat. Yang keenam, konferensi. Bagian B, tata cara penulisan karya ilmiah. Yang pertama, tahap atau langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Yang kedua, tahap pengumpulan informasi. Yang ketiga, tahap pelaksanaan draft. Yang keempat, tahapan penulisan draft. Yang kelima, tahapan revisi. Yang keenam, tahap penyuntingan. Yang ketujuh, tahap publikasi. Yang kedelapan, evaluasi. Adapun bagian nomor 2, tips penting dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, membuat judul karya ilmiah. Yang kedua, memberikan isi latar belakang yang bagus. Yang ketiga, membuat rumusan masalah. Yang keempat, membuat pemahaman yang sederhana dan sesuai dengan variabel judul. Yang kelima, membuat kesimpulan. Nomor 3, sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Bagian yang pertama, bagian pembuka. Yang kedua, bagian isi. Yang ketiga, pembahasan. Yang keempat, metodologi penelitian. Yang kelima, hasil penelitian. Yang keenam, bagian penutup. Yang ketujuh, bagian penunjang. Nomor 4, penulisan karya ilmiah. Adapun bagian-bagiannya, cover depan, sampul depan. Yang kedua, judul. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, bab 1 atau pendahuluan. Selanjutnya saya akan membacakan dari kelompok 4. Yang membahas tentang tata cara penulisan karya ilmiah dengan tepat. Yang pertama, menulis karya ilmiah. Karya ilmiah dapat diartikan sangat berpengaruh penting dalam dunia pendidikan dan penelitian. Bagian A, struktur karya ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, isi dan pembahasan. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian B, langkah-langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama, menentukan tema dan topik. Yang kedua, membuat outline atau kerangka penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, survei lapangan. Yang kelima, membangun bibliografi. Yang keenam, menyusun hipotesis. Yang ketujuh, menyusun rancangan penelitian. Yang kedelapan, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Yang kesembilan, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Yang kesepuluh, menganalisis dan menginterpretasikan data. Yang kesebelas, merumuskan kesimpulan dan teori. Bagian C, tujuan, ciri, dan manfaat menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama, tujuan karya ilmiah. Adapun tujuan-tujuannya, yang pertama, karya ilmiah bisa menjadi alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan yang berupa ide. Yang kedua, sebagai alat transformasi wawasan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, untuk membuktikan wawasan atau pengetahuan serta kemampuan ilmiah yang dikembangkan yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat, pembuktian untuk melawan dan menyelesaikan masalah. Yang kelima, melatih keterampilan dasar dalam mengerjakan penelitian. Yang kedua, ciri-ciri menulis karya tulis ilmiah.
Yang pertama, reproduktif dan tidak ambigu. Yang ketiga, harus objektif dan menghindari kesan emotif. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Yang keempat, menggunakan kaidah keilmuan. Yang kelima, berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Bagian nomor 3, manfaat karya tulis ilmiah. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama, untuk dijadikan rujukan untuk berbagai kegiatan penting seperti seminar dan penelitian lainnya. Yang kedua, untuk menjadikan sebagai sarana edukasi yang baik untuk menyebarkan kebenaran ilmu tersebut. Yang ketiga, untuk dijadikan sebagai sarana diseminasi. Nomor 2, plagiasi. Definisi plagiasi: ketika kita ingin menulis atau membuat suatu karya, kita harus memperhatikan dari mana sumber atau referensi yang kita dapatkan, baik itu dari buku blog sampai karya jurnalistik. Plagiasi ini memiliki suatu aturan yang baku akan sebuah karya, baik itu suatu karya tulisan seperti karya tulisan, gagasan ide, maupun suatu karya seni. Nomor 2, tata cara meminimalisir plagiasi. Yang pertama, mengutip. Yang kedua, membahasakan kembali. Yang ketiga, meringkas. Nomor 3, teknik parafrase. Ciri-ciri parafrase: yang pertama, parafrase memiliki tuturan bahasa yang berbeda dengan kalimat aslinya yang belum diparafrase. Yang kedua, mempunyai teknik suatu proses penyampaian bahasa yang berbeda pula dengan sumber aslinya. Yang ketiga, makna yang keluar dari tuturan kita tidak berubah berdasarkan dari sumber aslinya. Selanjutnya saya akan membacakan dari kelompok 5. Kelompok 5 membahas tentang model Zotero Google Scholar. Mendeley juga merupakan organisasi interpersonal ilmiah sehingga klien dapat memberikan kepada siswa individu atau analis lain di seluruh dunia. Kini dihubungkan dengan referensi yang digunakan. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama, kunjungi halaman atau situs Mendeley. Yang kedua, pendaftaran wajib mengisi form registrasi. Yang ketiga, wajib mendaftar email yang ingin disandingkan. Yang keempat, mendownload. Yang kelima, cari file yang sudah didownload. Yang keenam, klik yang kemudian setup. 7, klik next 2 kali. 8, klik I agree. Yang ke-9, klik install. Sistem operasi menggunakan Windows, kemudian pada saat itu program akan menampilkan varian Zotero untuk sistem operasi Windows. Kebiasaan yang sama akan kamu temukan jika Anda menggunakan sistem operasi Linux atau Macintosh. Menerima bahwa Anda menggunakan program Firefox. Modul untuk program Firefox akan muncul di sebelah kiri bawah. Di sini diperlihatkan tentang tata cara menggunakan aplikasinya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.